Sobat Republika, kita mendapatkan kabar mengejutkan nih awal pekan ini. Indonesia mendadak diterima sebagai anggota penuh dari BRICS. Padahal kita baru saja mengajukan proposal untuk menjadi anggota penuh. Ada sejumlah negara yang sudah mengajukan tapi sampai sekarang belum diterima. Nah, apa pentingnya kemudian keanggotaan tersebut? Bagaimana dia akan membentuk perpolitikan dunia di masa datang? Nah, kita cek dulu nih. Pada 2009, BRICS ini dibentuk. Dia terdiri dari Brazil, Rusia, kemudian India, Cina, dan Afrika Selatan. Nah, waktu itu negara-negara itu disebut sebagai negara ekonomi berkembang. Nah, lama-kelamaan BRICS ini kemudian menjadi seperti ujung tombak untuk melawan hegemoni dari negara-negara barat yang bekas penjajah seperti Amerika, kemudian Inggris, kemudian Prancis, kemudian Jerman, dan lain-lainnya. Nah, apa yang dilawan? Nah, mereka merasa bahwa banyak sistem yang tidak adil di dunia, seperti Dewan Keamanan PBB misalnya. Sampai sekarang yang mandul tidak bisa menyelesaikan persoalan di Gaza karena ada veto dari Amerika Serikat. Demikian juga dengan sistem perbankan dunia yang diujung tombaki oleh Bank Dunia dan IMF. Nah, mereka sering dianggap pilih kasih, kemudian memberatkan bagi negara-negara peminjam dari negara-negara di selatan yang bekas jajahan. Kemudian juga ada penggunaan dolar Amerika Serikat. Hal ini kemudian menghambat kemajuan ekonomi banyak negara karena orang lain sudah bayar utang, sementara Amerika bisa cetak uang terus nih kalau mereka ingin ekonominya maju. Nah, hal-hal ini kemudian membuat BRICS ini melebarkan mereka punya keanggotaan. Pada 2004 mereka menerima Mesir, kemudian ada juga Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Tahun 2025 akhirnya Indonesia jadi anggota tetapnya. Signifikan nggak sih Indonesia masuk? Sangat signifikan. Karena sebelum Indonesia masuk, BRICS itu kira-kira meliputi sekitar 35% dari penduduk dunia. Setelah Indonesia masuk, jumlahnya menjadi separuh penduduk dunia sekarang ada di bawah negara-negara yang jadi anggota BRICS. Kemudian dari pendapatan domestik bruto, setelah Indonesia masuk, sekarang ada sekitar 41% PDB dunia terkumpul di BRICS. Sebelumnya cuma 38%. Selain itu, negara-negara anggota BRICS adalah negara-negara produsen komoditas penting di dunia seperti pangan, kemudian tambang, kemudian juga industri. Nah, Indonesia masuk menambah satu lagi daya tawar, nikel. Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia. Sementara di masa depan, nikel ini disebut akan sangat penting untuk energi terbarukan dan kendaraan listrik misalnya. Nah, artinya masuknya Indonesia akan sangat signifikan untuk menambah daya tawar dan daya gedor dari BRICS untuk melawan hegemoni dari Barat. Selain itu, dulu Pak Karno juga sudah berpesan kepada negara-negara di dunia untuk melawan kolonialisme dan imperialisme. Jadi bergabung Indonesia ke BRICS adalah kelanjutan dari cita-cita untuk sepenuhnya merdeka dari negara-negara bekas penjajah tersebut. Mudah-mudahan bisa rukun-rukun saja nih negara-negara BRICS ini. Karena kalau mereka rukun, mereka punya potensi untuk mengubah tatanan dunia baru yang lebih adil bagi semua pihak. Demikian, saya Fitran Zamzami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.